dengan kata iman, di situ ada amal soleh, itu menunjukkan adalah dua kalimat yang saling bereratan, yang berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Iman dan amal soleh. Iman urusannya hati, amal soleh urusannya apa? Badan. Nah kalau cuma hati toh, ya wong kebatinan ya masuk. Bener nggak? Oh, saya yakin enek Gusti Allah, ada Tuhan itu saya yakin. Saya ngaku Islam. Tapi apa? Sama ibadahnya? Enggak. Syariatnya sama? Enggak. Ketika ditanya orang-orang yang dia itu memang hanya meyakini dalam hatinya adanya Tuhan, adanya Nabi Muhammad, adanya syariat, adanya Islam, adanya Quran, tapi mereka tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, diakui nggak? Ya diakui. Kenapa? Karena dia memisahkan antara iman dan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan membahas yaitu karakter dan ciri orang-orang yang rugi dan celaka berikutnya, tetap masih di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Kalau kita membuka di dalam ayat yang 177 dan 178, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'a mathalan lil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun may yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya orang-orang yang dimana mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Mereka yang menolak ayat-ayat kami, mereka yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Jadi di sini sebagai bentuk apa? Ini bentuk sebagai celaan dari Allah. Diawali kata-kata sa'a. Alangkah buruknya perumpamaan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Ya, kalau Allah itu sudah mencela, sudah memberikan vonis, ini vonis loh ya. Saya katakan, alangkah buruknya, alangkah jeleknya, alangkah sesatnya perumpamaan orang-orang yang dia ini berani mendustakan ayat-ayat kami. Mereka telah berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Jadi kata-kata dolim di sini diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang yang telah mengingkari, mendustakan, menolak ayat-ayat kami. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang 177, 178. Dua ayat ini Allah terangkan bagaimana karakter orang yang tercela, orang yang sesat, orang yang buruk hidupnya, maka dia mendapatkan kerugian. Maka ditutup sama Allah, mayyadillahu fawal muhtadi. Siapapun orang yang diberi hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang hidupnya beruntung. Sebaliknya siapapun orang yang disesatkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang rugi. Ingat, di sini ada kata-kata khosirun. Nah, kalau kita mengambil kata-kata khosirun, khusrun, khosiru, ya, khosirun, khosaru, khosaro, banyak sekali. Makanya inilah pentingnya kita ngaji, bagaimana membedah, mengupas, ya, kata-kata khosirun itu berapa ayat sih? Banyak sekali. Ya. Ada puluhan ayat. Ini pentingnya terus berkesinambungan kita ngaji. Nah, di sini yang disebutkan orang-orang yang celaka, binasa, rugi hidupnya adalah mereka yang apa? Berani ketika semasa hidupnya mereka tidak mau meyakini kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak mau mengambil petunjuk di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau orang itu sudah tidak mau mengambil petunjuk atau kebenaran di dalam Al-Qur'an, pasti hidupnya rugi dan dia termasuk orang yang dolim. Pernah kita bahas dolim kan ada 3, az-zulmu alallah, az-zulmu ya li anfusihim, az-zulmu li ghairihi. Dolim terhadap Allah, dolim kepada diri sendiri, dan dolim kepada orang lain. Tidak menjadi pembahasan kita hari ini ya masalah itu, karena sudah pernah kita jelaskan. Baik, para jamaah Bapak Ibu hadani wa hadakumullah ta'ala. Maka kalau kita mengambil penjelasan di sini di akhir ayat 178,
termasuk orang-orang celaka dan rugi. Siapapun orang yang diberi hidayah, maka dia orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, sekarang kita tanya, kira-kira siapakah mereka yang mendapatkan hidayah? Akan kita kupas sedikit, ya. Yang pertama, tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah itu mereka yang pertama kata Allah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hidupnya jelas itu pasti dapat hidayah. Ya. Jadi kalau ada karakter dalam ketakwaannya, ya, dia selalu betul-betul menjalankan semua perintah Allah tanpa terkecuali dan meninggalkan semua larangan Allah tanpa terkecuali, itu namanya orang yang memiliki ketakwaan dalam dirinya. Mana dalilnya? Kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Perhatikan kata-kata hudan. Petunjuk. Yang demikian itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, kecacatan, kebengkokan di dalamnya. Artinya Al-Quran itu pasti benarnya 100% dijamin asli, murni, suci dan dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Betul Ustaz? Iya. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya main-main kata Allah. Aku turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad dan juga kepada umatmu semuanya. Dan aku akan jaga kemurnian Al-Quran ini sampai hari kiamat. Siapa yang jamin? Allah. Siapa yang jaga? Allah. Ya itu. Ini sudah janji Allah. Meskipun banyak nanti ada orang yang ngaku nabi, ya, yang ngaku Tuhan, yang ingin memalsukan Al-Quran, yang merubah-rubah lafadznya, yang ingin membengkokkan maknanya, tafsirnya, nah, sama Allah akan dihancurkan mereka. Betul? Sama Allah akan disesatkan mereka. Pada zaman Nabi aja mengaku Al-Kazab, Musailamah ya, nah, itu dibunuh. Sama Allah dihancurkan, dibinasakan, dimatikan. Nah, itu. Al-Aswad Al-Insi, ya juga itu. Dukun perempuan yang ngaku Nabi. Nah, itu. Ada juga yang ngaku Nabi. Siapa? Ahmad Musaddiq. Nah, ini yang zaman sekarang. Pernah lah? Lah itu. Dah telat. Jadi kalau Ahmad Musaddiq itu ngaku Nabi telat sudah. Kenapa? Musailamah sudah ngaku Nabi dulu. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi sekarang, udah kadaluarsa itu nggak laku. Iya, dagangannya nggak laku. Ya diketawain nanti. Kenapa? Karena dijamin sama Allah. Al-Quran ini akan dijaga sampai hari kiamat. Nah, di dalam Al-Quran, Allah sudah menyatakan bahwa penutup para nabi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu bukan bapak-bapakmu, tapi Nabi adalah di antara para Rasul dan penutup para nabi. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, la nabiyya mim ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, jadi kalau ada yang ngaku nabi, nggak laku dagangannya, semal apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, sehebat apapun. Kenapa? Karena nggak ada yang sehebat seperti Nabi. Nggak usah lihat yang lain aja, lihat akhlaknya aja, lihat ibadahnya, lihat akidahnya. Nah, itu sudah nggak cocok. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwa orang yang bertakwa itu pasti dia mendapatkan hidayah. Pasti dia mendapatkan hidayah. Makanya sama Allah dijelaskan, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka yang senantiasa percaya, yakin terhadap perkara-perkara yang gaib. Apa itu perkara gaib? Perkara sesuatu yang tidak bisa dilihat, dirasakan, dinalar dengan apapun, dengan panca indera yang kita miliki. Ya, Allah menciptakan mata, Allah menciptakan malaikat. Benar nggak? Benar. Allah menciptakan malaikat, tapi bisa dilihat? Nggak bisa. Tapi kan ada buktinya, ada di dalam Al-Quran. Jadi sesuatu yang tidak bisa dinalar di akal, ya, manusia itu, maka apapun harus tunduk kepada wahyu, kepada kebenaran.
Allah menciptakan jin. Bisa dilihat jin? Nggak bisa. Karena barang gaib. Barang sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Ada jin. Ya, setan ada. Kalau ada yang mengatakan nggak ada setan. Saya nggak yakin ada setan. Nah, itu salah kaprah. Setan itu memang sifat yang melekat pada jin yang kafir, itu setan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan minal jinnati wan nas, ya. Jadi golongan jin dan manusia itu ada menjadi setan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda di dalam dada manusia, yang membisikkan manusia kejahatan, itu namanya setan. Jadi lah enak saya ngompori, kowe nyapo salat. Kenapa kamu salat? Kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu cari ilmu? Kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu infak zakat? Kenapa kamu menikah? Kenapa ini dan itu? Apapun yang menghalangi kamu dari ibadah kepada Allah itu namanya setan. Ya. Nah, orang yang beriman dengan apapun yang Allah ciptakan, baik itu neraka, surga, alam kubur, alam barzah, titian sirat, ya, kemudian yaumul hisab, dan apa saja yang ada nanti di akhirat itu, maka dia masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Meskipun belum pernah merasakan, meskipun belum pernah bisa dilihat seperti apapun. Nah, kalau ditampilkan, oh ini loh akhirat. Proses kamu nanti ketika kamu dibangkitkan ini. Nggak ada orang yang kafir. Wabeh sedoyo tobat. Betul nggak? Jadi nggak ada. Hikmah penciptaan manusia itu nggak ada. Makanya Allah menciptakan manusia itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua. Surat yang 64. Dialah Allah yang menciptakan kalian, ada yang kafir, ada yang beriman. Itu hikmahnya. Supaya manusia dan jin itu mau berpikir dengan akal. Gitu. Aku itu ikut siapa gitu loh. Ikut jalannya Allah atau ikut jalannya iblis. Kan gitu. Ini jalannya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ini jalannya iblis, jalannya setan yang banyak bengkak-bengkoknya, yang menyelisih jalannya Allah. Mau nggak menerima kebenaran atau menolak? Nah itu, makanya Allah mengatakan Dia menciptakan kalian wahai manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin, dan Allah mengerti apa yang kalian kerjakan. Betul ya? Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, maka orang yang betul-betul dia yakin terhadap barang yang gaib, pastinya dia akan menunjukkan sikap dia secara jelas keimanannya apa? Perintah sholat. Makanya kan diiringi dengan apa? Orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu pasti dia sholat. Ustadz, kalau dia nggak sholat, nggak beriman. Jelas nggak? Loh, ini ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Orang yang dia betul-betul mengaku beriman, kalau dia beriman ya, pasti dia sholat. Kalau dia mengaku beriman, tidak sholat, bukan beriman, abal-abal sholatnya, abal-abal imannya. Karena apa? Perhatikan, setiap kita membaca Al-Quran, di situ ada redaksi lafadznya, kata-kata wawu, namanya wawu atof, itu maktuf, itu mengikuti kalimat sebelumnya. Jadi saling beruntutan, saling bergandengan, tidak boleh dipisahkan. Ini dalam kaidah bahasa Arab gitu ya, kalau belajar nahwu kita. Jadi kata-kata wawu di situ wawu atof, maktuf ilai. Jadi kembali kepada kalimat sebelumnya. Jadi yang dimenamakan orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada barang yang gaib. Ya, dia juga sholat. Kalau ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi tidak sholat, diterima nggak? Ya enggak. Mana dalilnya Ustaz? Ya ini dalilnya. Digandengkan. Contohnya, kalau Allah menggandengkan, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, contoh ini ya. Surat Al-Baqarah 25. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Coba kalau Allah mengatakan, beri kabar gembira dengan surga bagi yang beriman, titik. Nggak ada beramal soleh. Bagaimana pendapat Anda? Cukup beriman saja, nggak usah sholat. Kenapa? Karena kata-kata wawu di situ yang setelah digandengkan dengan kata-kata iman, di situ ada amal soleh, itu menunjukkan adalah dua kalimat yang saling bereratan, yang berkaitan, tidak boleh dipisahkan.
iman dan amal soleh. Iman urusannya hati, amal soleh urusannya apa? Badan. Lah kalau cuma hati tok, ya wong kebatinan ya masuk. Bener gak? Oh saya yakin enek Gusti Allah, ada Tuhan itu saya yakin. Saya ngaku Islam. Tapi apa? Sama ibadahnya? Enggak. Syariatnya sama? Enggak. Ya. Ketika ditanya orang-orang yang dia itu memang hanya meyakini dalam hatinya adanya Tuhan, adanya Nabi Muhammad, adanya syariat, adanya Islam, adanya Quran, tapi mereka tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, diakui enggak? Enggak diakui. Kenapa? Karena dia memisahkan antara iman dan amal solih. Makanya para ulama sekelas Hasan Al-Basri mengatakan al-imanu ya wa huwa fil qalbi. Iman itu letaknya di dalam hati. Preso? Iya. Sedangkan Islam itu letaknya adalah dengan wujud nyata, dengan perbuatan. Al-Islamu wa huwa bil alaniyah. Bil jasad, bil badan. Kalau Islam itu dengan perbuatan. Ya. Iman itu urusannya hati, kalau Islam itu urusannya adalah amar perbuatan. Makanya rukun Islam ada 5. Syahadat dengan lisan, sholat dengan perbuatan. Betul kan? Zakat dengan harta, haji, harta dan badan juga. Lengkap. Makanya dinamakan rukun Islam. Bagaimana dengan rukun iman? Iman, keyakinan, modal keyakinan. Yakin Allah itu ada. Yakin ada malaikat. Yakin ada kitab-kitab. Yakin ada para rasul. Yakin ada takdir. Yakin ada hari kiamat. Itu iman. Sebaliknya kalau orang hanya beramal soleh saja, dia tidak beriman, ya nggak diterima. Kenapa? Syarat iman itu. Ibaratnya orang itu ibadah, tapi nggak yakin siapa yang diibadahi. Ya, mau ibadah kepada siapa? Pada setan. Nah, itu. Nggak yakin dia ibadah kalau Allah itu satu, Allah itu wahid, Allah itu ahad. Ya nggak matu. Itu. Berarti dia meyakini ada banyak Tuhan kalau gitu. Nah, jadi syarat mutlak iman dan amal soleh tidak boleh dipisahkan. Kalau penjenengan baca Quran dimanapun, di situ setiap ada kata iman, pasti di situ akan disertai apa? Amal soleh. Nah, jelas ya? Hidayah. Jadi petunjuk itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, syaratnya beriman dan beramal soleh dengan sholat. Baru kemudian ditutup ayat yang ketiga tadi dengan apa? Infak. Kata-kata infak itu para ulama menjelaskan ada kata zakat harta, zakat mal. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, di akhir ayat ini ya, ada yang mengatakan adalah sedekah. Sedekah yang tidak terbatas, yang tidak terikat dengan waktu dan juga jumlah, ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir ayat yang kelima Allah kan mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan keberuntungan. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, itu yang pertama. Yang kedua, sudah datang belum? Yang kedua, orang yang diberi hidayah sama Allah itu yang bagaimana? Orang yang diberi hidayah sama Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157 adalah mereka yang sabar. Sabar, ya tetap sholat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Apa kata Allah? Allah menyatakan di dalam ayat sebelumnya 153 kalau tidak salah 152. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Allah menyatakan di dalam ayat yang 155 sampai 157 apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada enggak kata-kata muhtadun? Ada. Siapa? Ditujukan mereka yang mendapatkan hidayah. Orang yang sabar pasti dapat hidayah. Pasti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita pengen diberi hidayah sama Allah, apa jalannya?
Jalan setelah kita sholat, setelah kita beriman adalah sabar dalam mentaati Allah. Sabar ketika mendapat musibah. Sabar tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Apapun, tidak melakukan perbuatan dosa. Sabar. Misalkan ada cewek cantik ngajak kita berzina, ya, kita tolak. Oh, tidak mau saya, karena Anda bukan istri saya. Nah, itu sudah masuk sabar. Kenapa? Karena dia menahan nafsunya demi rangka untuk mentaati Allah. Sabar itu. Sabar tidak mencuri, sabar tidak korupsi, sabar tidak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, makan riba, sabung ayam, ya, ganja, rokok dan yang lainnya. Apapun yang diharamkan oleh Allah, sabar kita. Itu merupakan orang yang mendapatkan hidayah. Kita lihat dulu adzan. Silakan. Silakan. Ya, Pak. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita kembali kepada apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 155-157. 3 ayat itu menjelaskan karakter orang-orang yang mendapatkan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam dirinya yaitu sifat sabar. Sabar ketika menghadapi berbagai musibah, ujian, malapetaka, bencana yang menimpa dirinya. Setiap dia mendapatkan musibah, setiap dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam dirinya, dalam hatinya, apa yang diucapkan? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata kalimat istirja atau pelafatan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala amal yang kami perbuat nanti di hadapan Allah. Jadi mereka adalah orang-orang ketika diberi bala, ya, maka Allah kan mengawali kata-kata walanabluwannakum ibtala'a yabtali'u, ya. Jadi bala itu adalah ujian. Akan kami uji mereka dengan sesuatu yang membuat mereka takut, kehilangan harta, kematian, kekurangan tanaman-tanaman ataupun rusaknya, ataupun pekerjaan-pekerjaan, ya, ternak-ternak mereka, pertanian mereka menjadi rusak, hilang, lenyap. Apapun musibah yang menimpa mereka, mereka tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di PHK, dipecat, ya, kemudian gagal panen, adanya kematian, kemudian ekonomi cupet cingkrang, kondisi apapun sulit dalam kehidupan ini, tetap mereka hanya bersandar kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah galau hidupnya. Itulah tanda orang-orang yang pasti diberi hidayah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dan diberi pujian oleh Allah. Kata-kata sholawat itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, sabar. Yang ketiga, kita tambah ketiga, terakhir ini. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka yang memiliki semangat dalam ibadah kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang imaratul masajid, suka, cinta, memakmurkan rumah-rumah Allah. Buka di dalam surat At-Taubah, surat yang 9 ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jelas ya? Perhatikan ayat itu. Itu orang-orang yang jelas pasti diberi hidayah sama Allah. Syaratnya apa? Syaratnya dalam jiwanya punya semangat untuk terus bagaimana memakmurkan rumah-rumah Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti pada hari kiamat, di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, pertolongan syafaat Allah,
ketika matahari nanti diletakkan di atas kepala mereka yang jaraknya 1 mil, 1,6 kilometer, ada yang mengatakan 1 jengkal, sehingga membuat keringat peluhnya itu betul-betul netes, sehingga sampai ya menenggelamkan mereka. Ada yang sampai lutut, sampai kaki, sampai pusar, sampai perut, sampai leher, bahkan yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya. Ustadz, apa enggak terbakar dengan sengatan matahari yang begitu panas? Ya, itu pertanyaan yang bagus mungkin ya. Wong kita aja jaraknya yang 150 juta perjalanan cahaya sekarang ini ya, antara matahari dan bumi. Itu aja sudah panasnya luar biasa, like ngentang-ngentang ya. Ambil aja 30 derajat itu ya, itu sudah gosong. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, ketika matahari diletakkan di atas kepala mereka, kok nggak hangus terbakar? Itu pertanyaan yang bagus dan cantik. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah azza wa jalla menjelaskan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan persoalan kenapa mereka tidak gosong, tidak terbakar dengan sengatan matahari, sinarnya matahari yang begitu dekatnya. Maka yang menjadi jawaban adalah kondisi di akhirat tidak sama dengan kondisi di dunia. Di akhirat orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar. Ya, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk bisa menahan apapun yang tidak bisa ditahan di dunia, yang tidak bisa mampu di dunia, maka di akhirat bisa menjadi mampu. Jelas ya? Jawaban yang cukup lugas, tegas ya itu. Jadi di akhirat manusia itu ya beda dengan yang sekarang. Tingginya sebagaimana tingginya Nabi Adam. Berapa? 60 hasta. Hampir kurang lebih 30 meter. Berapa? 30 meter. Ya seperti bangunan berapa tingkat itu ya? Nah, itu. Ya. Bukan hanya tinggi saja, gede-gede, besar-besar. Jadi menahan panas siapapun oleh Allah ditakdirkan mereka mampu untuk bisa menahan panasnya. Cuman tetap berkeringat, ya. Ya, mengeluarkan merukun, ya. Mereka berkeringat. Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat mereka berkeringat karena ya matahari diletakkan di atas kepala mereka. Itu ya jelas ya. Kita akan tidak bahas masalah persoalan masalah keringat gitu. Nah, kita kembali kepada persoalan adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-18. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu ciri-cirinya itu adalah mereka yang senantiasa cinta terhadap masjid. Sehingga orang yang cinta terhadap masjid sampai-sampai nanti balasannya di antara hadis-hadis Nabi, hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, mereka yang tidak akan mendapatkan panasnya matahari adalah siapa? Mereka adalah rojulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang pemuda yang dimana semasa hidupnya itu hatinya gandrung dengan masjid, senang dengan rumah Allah. Jadi kalau sampai-sampai ketika dia ini habis ibadah di masjid, keluar itu kangen pengen kembali lagi. Tuh pendapatnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, dia pengen tidak meninggalkan tempat ibadah dia antara maghrib dan isya. Misalkan dia menunggu ya sampai waktu isya, dia baca Quran, dia zikir dan apa saja ibadah-ibadah yang lain sampai menunggu waktunya isya. Itu ada pendapat yang seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa orang yang betul-betul gandrung, senang, cinta dengan rumah-rumah Allah, masjid atau musola yang digunakan untuk ibadah sholat 5 waktu, maka orang yang seperti ini adalah tandanya Allah sudah memberikan hidayah dalam hatinya. Dan orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya, tidak ada yang bisa menggelincirkannya, tidak ada yang bisa menjauhkan dari Allah. Ya, misalkan kalau sudah aktif ke masjid, ayo kita main kemana? Oh nggak bisa, saya sholat jamaah dulu, baru nanti mainan. Ayo kita keluar, senang-senang, oh nanti dulu, saya sholat jamaah dulu, baru nanti monggo kita keluar. Nah, itu tanda orang sudah cinta dengan masjid dan dicintai sama Allah. Ya ingat ya para jamaah dulu, kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan rumah Allah sebelum pekerjaan, tugas dia selesai menjalankan amanah Allah.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah karakternya, ya. Jadi orang-orang yang imaratul masajid, memakmurkan rumah-rumah Allah dengan menjalankan apa? Ibadah, baik sholat berjamaah 5 waktu, baik dia bersedekah zakat, baik dia mendatangi majelis-majelis ilmu, baik dia membaca Quran, itikaf, ataupun dikir-dikir yang lainnya. Itu. Dan orang seperti ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada siapapun. Itulah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, alhamdulillah, itulah bagaimana karakter sifat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan insya Allah akan kita sambung yang akan datang, masih banyak penjelasan-penjelasan kalau kita hubungkan dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi meskipun ini tema orang-orang yang celaka dan rugi, dan insya Allah nanti ada runtutannya karena belum selesai ya. Jadi satu ayat ini saya jelaskan dulu, tampilan awalnya dulu ya. Memang ya seperti ini. Kalau kita menjelaskan ayat ini nanti kita hubungkan dengan keterangan-keterangan ayat-ayat yang lain ya, agar kita lebih jelas, lebih ya mantap lagi. Oh, jadi ada hubungannya. Nah itu. Dan nanti akan kita jelaskan juga orang-orang yang nanti disesatkan sama Allah. Itulah orang-orang yang rugi nanti ya. Juga ada di dalam ayat-ayatnya. Baik, para jamaah Bapak Ibu, itu saja kurang lebihnya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa berkahi ya kita semuanya yang hadiri majelis ilmu ini, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang belum terketuk hatinya untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Dan pada akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.